Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fadla bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, sejenak kita memahami ajaran agama kita yang kita yakini bahwa Islam selalu mengajar kita adalah ajaran keseimbangan. Alam ini Allah atur secara sunnatullah, semua ada keterkaitan. Maka yang namanya manusia, dia tidak bisa hidup sendiri. Selalu ada koneksitas dengan yang lainnya. Dari situlah semua hak dan kewajiban Allah atur di dalam kehidupan dunia ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu, ketika Allah memberikan hak pada si A itu kaya, itu ada hak si B. Pada harta si A, Allah sebutkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartamu itu ada hak orang lain. Suami punya hak kepada istri. Suami istri ada hak kepada anak. Harta yang telah sampai nisab zakatnya ada hak si fakir miskin. Sampai dengan benda-benda yang Allah berikan semua memiliki hak. Umpama kita sering makan ikan. Pada ikan unsurnya ada tulang, ada isi, ada kulit dan sebagainya. Lalu kita mengambil isi, itu hak manusia. Tulang itu hak kucing. Tulang itu hak anjing. Coba kalau kita makan ikan tulang-tulangnya, apa yang terjadi? Pasti huak tekurace. Bahkan kata cok hak minya. Kata cok hak asaya. Maka wate miya dan asaya di paju tuliang hanata dengar. Miyangan asaya kaijak bak dokter THT. Bahkan kahuak. Bahkan manusia huwa kata coha gop hak minyak. Itulah Islam, ajaran keseimbangan. Demikian juga pada harta kita ada hak makhluk-makhluk yang lain. Maka ada sisa-sisa makanan yang kita buang. Itu hak binatang-binatang yang di dalam parit, hak binatang, hak tikus dan seterusnya. Semua ada haknya. Demikian juga di dalam putaran ekonomi. Kenapa ada si miskin, ada si kaya? Ini semua adalah demi keseimbangan. Di dalam geografis alam ada langit, ada gunung, ada air laut dan seterusnya. Ini keseimbangan. Lalu air langit turun ke alam bumi, lalu bumi menyerap air itu. Ketika bumi tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan, maka air yang turun dari alam langit tidak ada lagi yang menyerap. Terjadi erosi, terjadi kebanjiran. Banjir bangsa bawah kampung. Rusaklah alam, rugilah manusia. Itulah Allah berfirman, siapakah yang menghancurkan alam ini? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau demikian Islam mengatur tentang ekosistem, alam produk dan alam lindung. Maka Islam mengajar tentang hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan bahagian dari ajaran agama agar terjadi keseimbangan-keseimbangan. Maka truk binatang bahkan hanjit tapoh. Ticim binatang iji hipajuh ulat. Wati ticim nyan kata poh so pajuh ulat dom. Wati ulat hana so pajuh maka imbas kepada tanaman, maka kunang hama wereng, kunang penyakit, pakan yang pajuh ulat hanali. Maka hanjit tapoh burung bek galak atau tatimba aju burung puyang galak. Alam tidak lagi terjadi keseimbangan, maka berat sebelah tinggi terjadilah sebuah penyakit.
Maka fungsi manusia untuk menjaga keseimbangan ini maka Allah atur di dalam Al-Quran. Na udip, na mati, na kaya, na miskin. Ura malam. Malam kepegat untuk istirahat. Ura untuk minta rezeki. Maka waktu manusia kata ibadah binatang yang minta rezeki hak binatang. Yang kejit bui tu biat malam. Mam yang orang minta rezeki malam-malam. Ura ke pat beda tu mangembui kan beda. Inilah keseimbangan alam. Maka Allah atur posisi semuanya demi keseimbangan alam itu sendiri. Maka seluruh alam yang Allah atur itu ada hubungan. Bak kaya iya. Teruk bak kaya punya jamun getepunya pubat. Oh nyo luka, kacok bak serapuk, daputa. Buh, mieno betadin. Langsung pulih. Oh jamun nak bak serapuk, gepeh-peh guing iya. Langsung melekap pulih. Di alam itu diatur juga keseimbangan. Dulu tidak banyak dokter. Kenapa orang bisa sehat, bisa sembuh? Ada cara kesimbang alam pada saat itu. Orang yakin dengan alam itu sendiri, maka fungsi alam juga bisa memberikan obat bagi kehidupan manusia. Maka di dalam makanan juga ada keseimbangan. Tinggi menyelubeh tapajuh ke kolesterol, lebih lemak, lebih saka ke darah maneh, kata jali kena rumah sakit. Puat mana hikmah? Nah rezeki dokter. Ada, cuman kita jangan mencari yang buruk. Itu juga agama memberi keseimbangan. Maka alam ini sama lagi takalan TV. Lam TV po siaran dan itu dumpuna nan. Siaran god na bro na hana god pina tergantung kepada kita, maka Allah gebi semacam filterisasi sebagai juri untuk memberikan arah kanan dan arah kiri. Inilah yang membedakan manusia yang baik dengan yang buruk pada mampu memberikan filterisasi. Onyo jut, onyo han. Temucua hanjut. Nah, kau pencuri, ada hikmah. Walau pencuri itu dilarang, tapi hikmah apa? Ada kehati-hatian, lagut bawa kunci. Mihana pencuri bawa kunci hana lagu. Mihana pencuri rumah hana perlu laga-laga. Pakan hana pencuri aman. Ban kana pencuri lagut gembok dan seterusnya. Ada keseimbangan. Terjadi kriminal juga ada hikmah. Allah larang terjadi kriminal, tapi ketika terjadi ada hikmah. Karena buat polisi, karena buat para jaksa kan? Pakon sidang, karena buat hakim. Penjara, nah rezeki urang bak penjara. Itulah sunnatullah. Tidak mungkin tidak ada. Menyamanan kembali kita ketika sakit, nah hikmah. Pakon doktor kayak sekolah aku panjang-panjang, nah rezeki awaknya. Iman kita nyo nah rezeki baju. Mamnya sehat mandum, anda perlu rumah sakit. Cuman yang harus tapi ke, mbak tamita sakit, wate ka sakit, mari mensyukuri. Ada hikmah. Pakon Allah lebih sakit. Kembali kepada diri kita demi keseimbangan, ya Allah. Sakitnya ke luntuk wate sehat mana ke sehat. Mi hantam sakit luntuk sehat. Wate sakit nanya sadar. Ya Allah paki ke nyo karamati paki ke ibadat hana harta hana yu makanan hana rasa paki dia sakit ya Allah ya Allah. Guwirid astagfirullahalazim. Man menyatega tapi pajan tak ingat ke Allah. Maka gebi Allah keseimbangan. Betul tagai sakit. Ka sakit puak darah mana? Ka hanya kena taka. Nah hikmah ada keseimbangan ini semua. Jadi pun yang gebila Allah pada alam ini, ajaran Islam mengandung keseimbangan. Tujuan keseimbangan adalah dalam sunnatullah agar alam ini berjalan dengan roda sunnatullah. Semua ana rezeki nan. Mihana sakit ana rezeki doktor, munya urang kaya mandum lo mato laga hana rezeki awak bengke kan? Hana rezeki. Yang kejut munya urang ne baija, urang minta sedekah habis kajarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lakai maaf dengku hana peng bija. Urtuh mandum urang kaya anje keju. Ba urang kasir lakai maaf hana peng.
Hingga hura di urang minta pu sedekahnya. Belum masih pikiran. Sampai je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedekah bacu. Kemaah dengku. Pekan. Hana pemicah. Nampak ulun tuan. Teruk bak urang minta sedekah bicara. Pancuri orangnya mihana cara pehanya itu menjual. Maka lahirlah teknologi. Borjeh zaman hana CCTV orangnya tak puduk CCTV so temucu. Tanya hana apa rumah, bantau rumah. Oh nyawa gotia. Hanya tak bangun. Ada keseimbangan. Nah, tugas manusia ke berikutnya keseimbangan ini kita ikuti sebagai sunnatullah agar terjadi keseimbangan, bukan kita lari tapi kita sikapi. Nyodonya kamu no, cara ji harus meno. Maka Nabi berkata, alimu auladakum bidzamanin fa innahum ghaira zamanikum. Didiklah anakmu menurut zamannya karena hidup anda berbeda dengan zaman hidupnya anak anda. Tanya jamun waktu kita menghitungkan pakai purih. Tabah berkah. Tanya yang di guru, 5 tambah 5 padu, cok 5 nak lidi. Beilung 5 nak lidi, jit tiplu. Uranya hana mungkin mak anak tikula tayu main lidi. Tirum di kota hana le bau, hana le lidi. Dunia berubah. Maka sistem komputer, sistem dalam penghitungan dengan cara yang lain tujuannya sama, metode yang berbeda-beda. Demikian juga di dalam kehidupan. Jamun urang ngejak ngan tapak, orangnya hana mungkin ngan tapak. Jamun urang ngejak rata rumah gak pegah undangan, na urang meninggal gejak secara manual. Donya orangnya dengan HP dia tak pegah urang ban saboh donya alam 5 minit. Tinggal tahu WA. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah adinda, abangda atau siapalah. Mohon kakanda, ibunda, ayahda, nuwa. Mungkin katanya, nyo kamu preh mesti jemtrit akan kamu kebumikan. Dalam waktu singkat, terus berita tersebar. Punya zaman, tak bedah katanya mesti meninggal gina saudara tu di Banda Aceh. Di saudara tu naik tansi. Mata wow tansi. Tanya pegah apa akan meninggal. Teruk tansi urang hanalai. Peng mata abe, watai abe, urang hana merumpah. Tapi dunia teknologi bisa mengontrol dunia dalam waktu yang singkat. Menyamanan mensikapi teknologi bahagian dari kebutuhan hari ini. Tanya, hai pakan hana nija rapat, hana hijau undangan, hai WA. Nak doa buka. Ini bahagian dari ketinggalan zaman, tidak keseimbangan. Kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Jadi oleh karenanya di dalam Islam selalu memberikan solusi di dalam kehidupan, karena di mana zaman Islam terus mengikuti zaman, tapi dia tidaklah mengikuti zaman dalam nilai yang negatif, karena Islam telah mengatur ke arah yang lebih positif. Oleh karenanya memahami Islam dengan cara yang benar, mari berpikir positif, mari menunjukkan jati diri kita orang mukmin, tidak ada mengkhianati orang, berpikir positif, semua ada koneksitas, rezeki kitanya na bagop, rezeki gop na hubungan dengan kitanya. Salah satu contoh, seorang kaya raya, pakan kaya karena urang ngasin kan? Mesti kontraktor, dikontrak bangunan 5 miliar. Pakan na pengeji, na urang ngasin temikat betah, na urang ngasin aduk tu main. Boh mia urang ngasin hana ketim kaduk kerau ke. Na peng. Hana peng urang kaya. Maka merumpak peng rekanan kontraktornya gara-gara urang ngasin. Maka wate kana peng bet tua ku urang ngasin. Yang gawat lagi tina peng ipu peluang yang kejit peng poraya wate. Bahkan hak agama panataju. Jadi oleh karenanya mari semua, Islam adalah agama yang kita yakini benar. Maka intinya Islam adalah agama keseimbangan. Dalam keseimbangan memiliki koneksitas hubungan dari semua sisi dan dimensi kehidupan di dalam dunia ini yang bertujuan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.